Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, mahasiswi PTG Guru Tertentu periode 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor NIM X95250807303. Saat ini saya mengajar di SMA Lab School KZ. Pada hari ini, hari Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah telah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita bisa ketemu lagi hari ini untuk 2 jam ke depan. Pelajaran apa? Informatika. Pelajaran apa sekarang ya? Informatika. Baiklah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah. Baiklah, sebelum kita belajar tadi kita sudah berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Mau mengabsen dahulu. Dan kondisi kelas hari ini apakah masuk semua atau ada yang tidak masuk sekolah? Perhatikan, untuk absensi di pelajaran hari ini informatika di pelajaran Bu Guru, sesuai kesepakatan bersama, apabila Ibu mengabsen, tolong jawab kehadiran kalian dengan kata-kata dalam bentuk kata-kata berupa cita-cita kalian masing-masing.
gitu ya. Nah, kali ini ibu mau jawabannya nggak biasa, tapi jawabannya maunya yang luar luar biasa atau agak berbeda dan unik daripada yang lain. Sudah siap dengan jawaban kita-kitanya masing-masing? Sudah siap ya? Sudah siap mau belajar semua? Siap. Sudah siap mau belajar? Siap. Siap. Yes. Nah, belum kompak. Sudah siap mau belajar semua? Siap. Yes. Oke. Kurangkan ya. Ahmad Zulkarnain. Oh, tidak masuk. Kemana Ahmad Zulkarnain? Sakit apa izin? Oh, Ahmad Zulkarnain hari ini sakit ya? Oke, baiklah. Kemudian Aisyah. Jadi apa Aisyah? Suaranya mana Aisyah? Jadi dokter. Aisyah pengen jadi dokter. Oke, Aisyah. Kemudian Alayumi Fatma Humanto mana? Oke. Mau jadi chef terkenal. Oke. Selanjutnya Amira Purota Ayun. Mau jadi engineer. Nih, lanjut ya. Aryo Januarta. Mau jadi apa Aryo? Oh, mau jadi ahli pemadam kebakaran. Oke, sip, keren. Selanjutnya Aurel Luna Putri. Mau jadi pengusaha sukses. Keren. Amin ya. Davina Hairunisa Wicaksono. Mau jadi dokter. Suaranya mana sayang? Mau jadi dokter. Oke, keren. Suaranya apa ya? Selanjutnya Delia Arga Nugraha. Jadi ahli arkeolog. Keren. Suaranya enak. Biar Bu Guru dengar. Selanjutnya ada Mikhail Aufa Pramangkoro. Mau jadi apa sayang? Mau jadi hakim yang sukses. Nih, lanjut ya. Muhammad Sultan Dafa Aulia. Mau jadi apa sayang? Mau jadi arsitek sukses. Keren. Selanjutnya Nafisa Arestadian. Mana Nafisa? Nafisa Arestadian mau jadi apa cantik? Oh, tidak masuk. Siapa tadi namanya? Nafisa Arestadian tidak masuk sekolah hari ini karena izin. Oke, izin. Mungkin ada keperluan penting ya. Selanjutnya Naila Putri Arhifa. Mau jadi notaris sukses. Keren. Prasanti Mahagita. Mau jadi apa tadi? Ilustrator terkenal dan sukses. Amin, keren. Ini siapa ya? Rajin Abkori. Mana? Mau jadi apa cita-citanya sayang? Mau jadi pilot. Amin. Oke, pilot ya, menjadi pilot ya. Selanjutnya Tajwira Perkasa. Mau jadi entrepreneur terkenal dan sukses. Amin. Oke, kita doakan semoga cita-cita yang kalian sebutkan tadi mudah-mudahan Allah bisa kabul ya. Bisa kabul dengan usaha dan doa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian
yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan dan memudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebelum kita melanjutkan, untuk menumbuhkan rasa semangat kebangsaan kita ya terhadap negara, khususnya negara Indonesia. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Oke. Siapa yang mau bantu Bu Guru untuk pimpin lagu teman-temannya di depan? Silahkan, ayo. Siapa namanya? Ya sini saya cantik. Yo. Karena kita kan nyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu salah satu lagu nasional Indonesia Raya. Coba tolong berdiri dulu semua supaya kita lebih semangat. Karena apa? Sebagai salah satu bukti cinta kita terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Sip. Oke, siap ya. Bentar ya. Yo, berdiri dulu semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa dilihat tampak pada layar monitor ya. Kira-kira alat bantu apa yang tadi Bu Guru gunakan untuk menghasilkan gambar dan suara yang tampak pada layar monitor di depan? Ada yang tahu? Katakan, boleh katakan, yang katakan tinggi dong. Siapa yang tahu? Iya boleh. Alat bantunya apa? Boleh. Televisi. Oke, betul. Siapa lagi yang lainnya? Komputer. Komputer. Oke, benar. Siapa lagi? Ada lagi jawaban yang lain? Alat bantunya selain televisi
satu digital lain yaitu televisi. Oke, kita akan lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan lanjut. Ibu akan memberikan dulu kepada kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang, lihat ke depan, boleh lihat ke depan. Hari ini kita akan belajar materi tentang ya. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran sistem komputer. Untuk mata pelajaran apa, Nak? Informatika. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, kenapa sih kita belajar sistem komputer gitu ya? Salah satu tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah belajar pembelajaran hari ini dengan materi sistem komputer, diharapkan kalian, siapa kalian, siswa-siswi ya, atau peserta didik atau murid yang belajar, diharapkan siswa memahami pengertian dari sistem komputer. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Selanjutnya yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis perangkat utama komputer dan fungsinya. Ya, jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya Ibu batasi sementara 2 dulu. Ya, nanti kita lihat durasi waktunya. Kalau durasi waktunya kurang, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan selanjutnya di minggu depan. Hari ini tujuan pembelajarannya akan kita capai 2 dulu, ya. Sampai sini sudah. Baiklah. Sebelum pembelajaran kita berlanjut, ya. Sebelum pembelajaran kita berlanjut, Bu Guru ingin memberikan dulu pretest. Bu Guru mau memberikan pretest. Ini ya, sebentar ya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi sistem komputer, Bu Guru akan memberikan kalian soal pretest. Ya. Bu Guru, pretest itu apa? Apakah ada yang tahu pretest apa? Ada yang sudah tahu belum? Belum. Pretest ini diberikan dengan tujuan untuk mengukur kira-kira sejauh mana pengetahuan kalian, ya, pengetahuan kalian tentang materi yang akan diajarkan. Sudah sampai sejauh mana kira-kira pengetahuan awal. Karena pretest ini diberikan untuk apa? Mengukur, ya, awal pembelajaran supaya sejauh mana kemampuan kalian mengetahui atau memahami dan menguasai materi yang akan diberi. Untuk mengukur, Bu Guru ingin mengukur. Nanti kita bandingkan dengan post-test setelah pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran nanti akan ada tes kedua namanya post-test. Oke? Hello. Hai. Halo. Mana suaranya? Hello. Hai. Halo. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Perhatikan ya. Sudah siap mau belajar semua? Siap.
boleh dikerjakan di buku tulis masing-masing. Boleh dikerjakan di buku tulis masing-masing. Oke. Aturannya adalah sesuai dengan kesepakatan awal. Untuk pretest kalian tidak dulu diperkenankan menggunakan handphone atau akses internet. Ibu ingin mengukur kemampuan alami dari hasil pemikiran kalian masing-masing. Nggak apa-apa, berapapun nilainya itu tidak masalah ya. Kerjakan sendiri-sendiri dari hasil pemikiran masing-masing untuk mengukur ya kemampuan awal kalian sampai di mana. Nanti kita bandingkan dengan kemampuan akhir setelah pembelajaran dengan tes kedua yang bernama POS. Yes. Okay. Di sini ada 3 soal. Silakan dilihat pada layar monitor dulu. Apakah terbaca semua? Bisa dilihat dengan jelas? Ada pertanyaan? Jangan tanya jawaban ya. Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang sistem? Tolong soalnya ditulis supaya tahu, supaya nanti mudah dipelajari lagi. Yang kedua, apakah fungsi dari komputer? Jadi keluarkan pendapat kalian di grade kalian masing-masing ya. Kemudian soal yang ketiga, soalnya cuma ada 3. Oke, untuk soal yang ketiga adalah tuliskan 3 komponen utama dari komputer. Ya kan? Ibu kasih waktunya maksimal 10 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan.
belum? Sudah selesai semua belum? Sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Oke, yang sudah silahkan boleh kumpulkan ke depan sini hasilnya nanti ibu dinilai. Ya, silakan yang sudah kumpulkan boleh sini. Dibuka aja, dibuka boleh. Ya, mulai ya. Ini terima kasih. Sudah selesai semua belum? Retestnya ya. Nanti ibu kasih presentasi hasilnya. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan simak video di hadapan kalian. Memberikan kalian untuk menyimak dan menonton video yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Apa saja sih komponen yang ada di dalam komputer itu, khususnya pada PC komputer. Tahu PC kan? PC itu kalau di komputer biasanya dia berbentuk kotak. Nah, itu adalah PC. Di dalam PC itu ada bermacam-macam komponen yang terpasang. Kali ini saya akan menjelaskan ada apa saja sih komponen-komponen yang ada di dalam PC itu. Ya, kita bahas satu persatu. Kita akan mencoba untuk membuka komponen-komponen yang ada di dalam PC ini. Begitu, saya akan mencoba untuk melepas satu-satu. Gimana hasilnya? Ya, nanti kita lihat. Loh, komponennya pada kemana? Nah, sudah saya lepas. Kita akan membahas komponen yang saya lepas ini satu persatu. Oke, simak baik-baik ya. Oke, pada penasaran sama komponen ini? Ya, ini namanya adalah motherboard. Bisa dibilang ini adalah ibu dari segala komponen yang ada di dalam PC. Beberapa komponen itu semuanya tertuju pada motherboard ini. Pada motherboard ini ada beberapa colokan atau slot sebagai tempat untuk memasang beberapa komponen pada komputer. Di antaranya di sini ini adalah untuk memasang prosesornya. Kemudian dua slot ini digunakan untuk memasang RAM. Kemudian ada komponen ini digunakan untuk memasang slot PCI. Kemudian ada dua slot ini digunakan untuk juga memasang slot PCI express. Kemudian di sini ada kotak putih itu. Ini adalah chipset soft bridge. Kemudian di sini ada baterai. Ini adalah baterai CMOS. Fungsinya agar settingan yang ada di motherboard itu tidak berubah pada saat listrik mati. Kemudian di sini ada kotak hitam. Ini adalah colokan untuk memasang port SATA. SATA itu nanti bisa kalian gunakan untuk memasang hard disk ataupun untuk memasang CD-ROM. Kemudian di sini ada slot yang lumayan besar ya. Ini adalah ATX power, fungsinya untuk mendistribusikan listrik dari power supply. Kemudian di belakang sini ini adalah port eksternal untuk memasang beberapa komponen. Yuk kita lihat. Oke, ini adalah tampilan kalau kalian lihat di belakang PC. Biasanya ada banyak slot ini ya. Saya jelaskan satu persatu. Di sini ada yang warna hijau, ada yang warna ungu. Ini adalah port PS2, biasanya untuk memasang mouse atau keyboard. Kemudian yang biru ini adalah port VGA. VGA itu
digunakan untuk output grafis ke layar monitor. Kemudian ada port USB, ada port HDMI di sini. Kemudian di sini ada dua port USB dan di atas sini adalah LAN card-nya atau port LAN-nya. Dan itu digunakan untuk port koneksi internet. Kemudian ada 3 jack di sini. Ini digunakan untuk output ke speaker. Dan yang merah ini digunakan untuk input dari mic atau mikrofon. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang prosesor. Di mana sih terdapat untuk memasang prosesor? Ada di sini. Ini adalah sel untuk memasang prosesornya. Kita lihat bagaimana cara memasang prosesornya. Prosesor bentuknya itu seperti ini. Ini adalah prosesor. Ya, ini prosesor. Cara memasangnya gampang. Kalian tinggal memasukkan prosesornya itu di pinnya itu ada pin yang kosong di pojok biasanya itu biasanya disamakan sama tanda yang ada di pojok ini. Oke, ya. Nah, sudah pas. Prosesor sudah terpasang. Kemudian kita kunci. Ya, biasanya ada 2 pembagian. Ada satu ada dia di sini. Hanya di situ sesuaikan dengan pin yang ada di sini. Ini ada kosong. Pasang sampai berbunyi klik. Ya, kemudian perhatikan yang ada di kunci samping-samping pertama. Ini sudah terpasang. Oke, 2 komponen itu sudah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang motherboard ini ke dalam casing. Yuk kita lihat. Sebelum kalian mulai merakit PC, yang pertama kalian lakukan adalah memasang power supply. Power supply itu adalah untuk menyuplai daya ke semua komponen yang ada di dalam PC. Bentuknya kayak gimana? Oke, ini adalah power supply. Ya, power supply nanti akan dipasang di motherboardnya. Oke, kita pasang dulu. Oke, power supply sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang motherboardnya. Oke, katakan dan pastikan yang belakang ini mengarah ke belakang casing. Oke, kita pasang boardnya. Ya, sudah terpasang semua boardnya, motherboard sudah terkunci di sini. Kemudian kita akan memasang kabel yang ada dari power supply ini ke motherboardnya. Sesuaikan dengan ukuran slotnya. Di sini ada bentuk kabelnya dan ada slot yang kosong di sini tidak terisi. Biasanya nanti di sini juga ada tidak terisi. Ada yang kotak, nanti tinggal kalian sesuaikan aja. Ada sebelah kanan, kita ditolakkan. Kemudian di sini ada power tambahan, pasang di slot yang ada. Kemudian di sini ada beberapa colokan slot power. Nanti akan kita gunakan untuk memberikan daya ke CPU dan ke harddisk. Oke, karena selanjutnya kita akan memasang harddisknya. Kita siapkan dulu harddisknya. Ya, ini harddisknya SSD. Kita pasang menggunakan kabel dari power supply ini, kabel powernya. Sesuaikan slotnya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita letakkan di tempatnya. Kita
kalau kalian ada harddisk besar seperti ini, harddisk SATA seperti ini, bisa kalian pasang juga. Oke, harddisk sudah terpasang, kita masukkan ke sini saja. Kemudian kita rapikan kabelnya agar tidak semrawut. Oke, karena selanjutnya prosesor itu pasti panas dalam bekerja. Makanya ada yang namanya kipas prosesor atau heatsink. Kita akan memasang heatsinknya. Ini adalah heatsinknya. Ini untuk mendirikan prosesor selama prosesor itu bekerja. Oke, kita pasang. Oke, kipas prosesor sudah terpasang. Lalu selanjutnya kita akan memasang kabel data dari motherboard ke harddisk. Ini sudah disediakan colokan SATA di sini. Kita akan memasukkan colokan SATA ini ke harddisk tadi. Jadi kita ambil SSD-nya. Kita pasang di port SATA ini. Sudah terpasang, tapi sudah bisa digunakan. Oke, langkah terakhir kita akan memasang beberapa komponen tambahan. Biasanya itu ada di depan sini, colokan-colokan ya, ada tombol-tombol di sini. Kita akan menghubungkan tombol-tombol di sini itu ke motherboardnya. Oke, ini sudah ada beberapa colokan tambahan yang ada di depan PC. Biasanya akan kita sambung ke motherboardnya. Biasanya tombol power, tombol reset, atau USB yang ada di depan kita pasang ke motherboardnya. Biasanya ada di paling bawah ini. Oke, kita pasang. Kalian bisa lihat di sini sudah ada nama-namanya. Nanti tinggal kalian pakai aja dicolokkan di sini. Biasanya ada nama untuk power, untuk reset, dan yang lain-lainnya. Oke, sudah terpasang semua. Itu saja komponen-komponen yang ada di dalam PC. Tadi ada motherboard, ada prosesor, ada harddisk, ada RAM, kemudian ada power supply. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah video pembelajaran tentang apa tadi? Perangkat sistem komputer. Nah, sesuai tadi dengan isi video, kira-kira apa saja yang kalian lihat atau tampak pada tampilan video tersebut? Oke, siapa bisa jawab? Angkat tangan. Siapa namanya saya? Sultan. Sultan, apa Sultan? Perangkat dalam komputer. Perangkat pada isi komputer. Boleh, betul. Yang lainnya, apa saja yang kalian bisa lihat yang tampak pada layar monitor pada video hardware tersebut tadi, pada komputer tersebut?
Oke, jawaban Sultan, Wira, dan Luna benar kah? Tepuk tangan dong buat mereka. Oke, terima kasih ya Sultan, Luna, dan Wira atas jawabannya. Tuh ya, tadi tampak pada layar monitor antara lain yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian ada motherboard. Ya, apa itu motherboard? Mother itu apa? Ibu ya? Boardnya apa? Papan. Jadi apa? Ibunya papan gitu. Papan, satu papan yang berfungsi utama untuk meletakkan ya. Tadi ya. Jadi papan utama, kenapa disebut motherboard? Karena dia merupakan papan utama penunjang perangkat-perangkat lain untuk ditempelkan pada papan atau motherboard tersebut. Salah satunya tadi ada apa aja ditempelkan di situ? Ada baterai, apa lagi? Chipset, ada apa lagi? Memori ada 2. RAM, ada apa lagi? ROM. Jangan lupa ada fan, betul? Ada fan nggak tadi? Fan atau pendingin atau kipas, ya. Ternyata pada komputer ada juga namanya fan. Fan merupakan salah satu sistem komputer juga. Oke ya? Paham sampai sini? Baiklah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan ya, oke. Lihat ke papan whiteboard depan. Hari ini kita akan belajar tadi sistem komputer. Apa itu sistem? Tadi pertanyaan written awal ada soal apa itu sistem, betul? Kalian jawabannya apa tadi? Apa itu sistem? Apa itu sistem? Silahkan dilihat. Yuk dibaca bersama-sama dulu. Sistem komputer adalah sekelompok perangkat yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Oke, itu adalah pengertian dari sistem komputer. Kalau guru pisahkan katanya sistem dan komputer terdiri dari dua apa? Dua kata. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah komputer. Kalau kita pisahkan begini, kita dulu berkata sistem. Bahasa mudahnya sistem adalah bagian-bagian. Sistem, elemen-elemen. Sistem, perangkat-perangkat. Nah, gitu ya. Itu sinonim katanya ya, atau persamaannya. Bagian-bagian, perangkat-perangkat, atau apa? Elemen-elemen. Pada apa? Komputer. Oke. Perhatikan, ingat minggu lalu kita sudah belajar bab 3. Hari ini kita akan masukkan belajar bab 4 tentang sistem komputer. Minggu lalu kita sudah belajar bab 3. Kita belajar apa minggu lalu? Pelajaran apa? TIK. Apa itu TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Minggu lalu ingat ya, kita belajar TIK, salah satu alat digital penunjang TIK sehingga bisa menghasilkan atau mengolah data menjadi suatu informasi. Kita butuh alat bantu pengolahan TIK, yaitu apa nak? Komputer. Apa sayang? Komputer. Masih ingat nggak apa itu komputer? Minggu lalu kita sudah bahas apa itu komputer, masih ingat? Ada yang ingat? Komputer, salah satu alat digital yang terdiri dari hardware dan software yang berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia untuk mengolah data menjadi informasi. Itu adalah komputer, ya. Kalau di depan ini namanya apa?
menjadi PC, personal computer. Sedangkan laptop dia ke depan ini, laptop nama lainnya biasa juga disebut dengan komputer jinjing. Kenapa dikatakan komputer jinjing? Laptop bisa nggak dibawa di jinjing begini? Bisa. Mudah nggak dijinjing atau mudah dipindah-pindahkan? Mudah. Bisa dijinjing ya? Bisa. Bisa. Kalau PC yang ada di laptop komputer PC, personal komputer bisa dipindahkan? Bisa, cuma agak repot karena PC-nya besar dan lebih berat. Tapi secara umum fungsinya sama. Apa fungsi komputer? Secara umum mengolah data menjadi informasi. Coba diulang. Mengolah data menjadi informasi. Coba diulang. Apa salah satu fungsi dari komputer? Mengolah data menjadi informasi. Selain itu, fungsi yang lain, ada yang tahu? Cowok-cowok nih rajin biasanya nih. Main apa tuh? Main apa tuh? Main apa biasanya? Main games. Bisa nggak pakai komputer main games? Bisa. Berarti salah satu fungsi komputer untuk bermain game berarti apa bahasanya? Oke, pintar. Komputer bisa juga digunakan sebagai apa? Alat hiburan. Oke, bisa ya? Dengan apa? Bermain game. Bisa nggak kita kira-kira mau nyanyi pakai komputer? Bisa. Menggambar? Bisa. Ya? Apalagi sekarang kalau dia terkoneksi dengan jaringan, kita bisa koneksi dengan YouTube. Bisa nyanyi nggak? Bisa. Ya. Oke. Ingat ya, kemarin kita sudah belajar TIK hubungannya antara komputer ya. Jadi TIK adalah salah satu alat digital, alat bantu digital untuk apa? Mengimplementasikan apa? Mengimplementasikan software. Kemarin kan di TIK kita belajar ada Microsoft Office gitu ya. Di dalamnya ada apa aja kemarin? Microsoft Office ada apa aja isinya? Microsoft Word gitu ya? Excel, PowerPoint. Apa bedanya Word dan Excel? Aplikasi pengolah kata, menulis surat, naskah, undangan menggunakan Microsoft Word. Kalau Microsoft Excel, salah satu aplikasi pengolah angka. Kita bentuknya tabel ya. Macam laporan keuangan kita menggunakan Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita jadikan satu kalimatnya sistem komputer. Apa itu sistem komputer tadi? Sekelompok perangkat yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi. Paham ya? Kira-kira apa saja perangkat-perangkat yang saling berinteraksi tersebut? Ya, jadi paham ya? Perangkat-perangkat atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berinteraksi. Apa itu interaksi? Harus berhubungan, harus berkolaborasi supaya bisa bekerja sama sehingga komputernya bisa bekerja mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat atau sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan informasi yang diharapkan. Perhatikan. Selanjutnya, ada 3 komponen utama pada sistem komputer. Tadi ingat ya soal preset di awal? Ada? Tulisnya 3 minimal 3 komponen penting atau utama pada komputer. Jawaban kalian tadi apa? Sama nggak? Sama nggak jawabannya? Ayo kita cocokkan ya jawaban presesnya. Ambil lihat di layar mereka. 3 komponen utama ada hardware. Nama lainnya apa adalah perangkat ada contohnya. Siapa yang tahu contohnya? Angkat tangan. Contoh perangkat keras atau hardware pada komputer. Ada yang tahu? Angkat tangan boleh? Tahu nggak?
pegang, gitu ya. Namanya perangkat keras. Oke. Semua komponen fisik, gitu ya. Jadi bentuknya ada, fisiknya terlihat. Semua komponen fisik dari komputer atau perangkat elektronik lain yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Adapun contoh hardware. Contoh hardware ada bacanya, silakan dibaca bersama-sama. Yang pertama ada CPU, Oke, yang kedua monitor, yang ketiga keyboard, yang selanjutnya mouse, lanjut printer, RAM, RAM, dan RAM dan habis. Oke, kita lanjut. Yang kedua, perangkat yang kedua selain hardware, komponen utama yang kedua ada software. Apa itu software? Silakan dibaca bersama-sama. Software adalah kumpulan Instruksi atau program yang dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu. Oke. Apa bedanya antara hardware dan software? Hard sudah tentu berat, ware adalah perangkat yang bisa dilihat secara fisik, bisa disentuh tadi ya, perangkat keras ya, dan bisa digunakan atau bermanfaat ya untuk mendukung kerja komputer. Kalau software, softnya halus, betul? Ware-nya perangkat, jadi perangkat halus. Kenapa dikatakan perangkat halus? Silakan dilihat pada layar monitor. Karena software tidak dapat disentuh karena terlalu halus. Jadi software secara fisik tidak bisa kita lihat dengan mata kita, beda dengan hardware. Ini namanya apa, Nak? Coba lihat ini namanya apa? Mouse. Mouse ini masuk kategori perangkat apa? Kalau disuruh pilih, hardware atau software? Oke, kenapa dikatakan hardware? Salah satu sebab kenapa mouse masuk dalam kategori hardware? Bisa dipegang. Bisa berpegang ya? Apa lagi? Bisa dilihat. Bendanya secara fisikal ada. Ya tuh ya. Bedakan dengan software. Tadi kan? Ini adalah contoh-contoh jenis software. Antara lain ada SO. Apa itu SO? Sistem operasi atau operating system. Ya. Contohnya ada Windows ya. Apa lagi? Mac OS ya. Ada lagi? Ada Linux. Ya. Ada aplikasi-aplikasi yang lain. Contohnya apa? Yang di minggu lalu kita kenalan dengan TIK. Maka kita sudah bahas tentang Microsoft Office ya. Di dalamnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, itu juga termasuk dalam kategori software. Jadi software itu adalah aplikasinya atau programnya yang dimasukkan ke dalam komputer ya untuk saling berkolaborasi ya, bekerja bersama-sama ya. Untuk apa? Mengolah data yang diinput, diproses sehingga menghasilkan output. Outputnya apa? Berupa informasi. Baik itu informasi berupa apa? Misalnya teks, huruf, ya, picture, gitu ya, ataupun suara, tergantung kebutuhan. Ya. Ada juga contoh software yang lain, ada utility, misalnya antivirus, ya, disk cleaner, ada juga driver penghubung antara hardware dan software. Baiklah, kita next ya. Ini tadi software. Oke.
Komponen yang ketiga adalah apa? Apa komponen yang ketiga? Silakan dibaca bersama. Brainware. Apa itu brainware? Istilah untuk menyebut manusia yang menggunakan, mengoperasikan, atau mengelola sistem komputer. Brainware atau usernya atau penggunanya atau orang yang mengoperasikan komputer. Siapa itu kira-kira brainware-nya? Kita yang sedang menggunakan komputer atau yang mengoperasikannya. Sampai sini paham? Contoh-contoh brainware meliputi pengguna akhir atau end user. Kedua ada apa lagi? Programmer. Ada apa ya? Programmer. Apa itu programmer? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu programmer? Programmer orang yang membuat program pada komputer, namanya programmer orangnya yang membuat program pada komputer, dimulai dari coding, data pemrograman ya, namanya programmer. Ada juga apa itu selanjutnya? Administrator sistem ya, seorang administrator atau orang yang mengelola sistem administrasi pada komputer. Pernah dengar kata teknisi IT? Teknisi IT? Teknisi IT? Ada tahu teknisi IT? Orang yang ahli di bidang IT. Apa itu IT? Apa sih kepanjangan dari IT? Ada yang tahu nggak? IT itu apa? Information Technology. Oke, ini ada juga software umum yang familiar kita dengar atau sering digunakan. Ada apa aja contohnya? Microsoft Office. Sudah kita gunakan ya minggu lalu ya di bab 3 pada saat pelajaran TIK. Ya, teknologi informasi komunikasi kita gunakan Microsoft Office. Ingat ya minggu lalu kita sudah belajar menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah angka, Microsoft Word untuk mengolah kata. Kita gunakan juga PPT atau PowerPoint. Itu apa? Membuat slide presentation. Ya, mereka apa namanya? Aplikasi tersebut masuk ke dalam kategori Microsoft Office. Ada juga Google Chrome. Ada yang belum kenal dengan Google Chrome? Sudah kenalan dengan Google Chrome? Ya, hampir setiap hari gitu ya digunakan. Apalagi kalau betul atau benar? Sudah pemilihan Christian ya sama Google Chrome ya. Firefox. Oke, baiklah kita lanjutkan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas diskusi kelompok ya. Tugasnya bentuknya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tugas ini nanti kalian kerjakan bersama kelompok kalian dengan cara diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok nanti pembagian kelompok dulu. Satu kelompok maksimal 4 sampai
diferensiasi atau boleh dengan menggunakan metode yang beraneka ragam atau bermacam-macam. Misalnya kelompok satu, misalnya mau menggunakan metode diskusinya dengan cara mencari informasi di internet, boleh. Ya, baca internetnya. Satu kelompok boleh menggunakan handphone, tapi satu kelompok hanya satu handphone saja, sesuai dengan kesepakatan aturan pembelajaran kita di awal. Misalnya kelompok kedua ingin mengerjakan lembar kerja LKPD secara kelompok dengan metode audiovisual. Dia misalnya kepingin nonton video, ya. Kalau nonton video kan berarti akses audiovisual. Karena kan metode atau gaya belajar setiap siswa ini berbeda. Jadi silahkan dipraktikkan, ya. Jadi kalian boleh berdiskusi dengan metode pembelajarannya sesuai nanti kelompok kalian masing-masing atau berdiferensiasi, ya. Metode pembelajaran yang berbeda-beda tetapi mencapai tujuan atau goalsnya untuk menjawab tugas LKPD tersebut. Setelah itu nanti kalian maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Paham? Apakah ada pertanyaan? Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke, sekarang silakan dibentuk dulu kelompoknya. Kami ibu siapkan, ibu bagikan yang terakhir ini ya. Silakan duduknya berkelompok, silakan duduk kelompoknya ya, duduknya boleh berkelompok. Silakan dikerjakan tugas LKPD-nya dengan metode yang berbeda-beda. Boleh kalian browsing, boleh lihat sumber buku gitu ya, yang suka baca. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Waktunya maksimal 15 menit dari sekarang. Ya, waktunya 15 menit dari sekarang.
Sudah selesai semua belum? Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adu, kalau mustajab sudah sampai, tolong bantu dibongkar selatan hampir 1,5. Sekali lagi, Mas Adu, kalau sudah sampai, mustajab segera ganti hampir 1,5. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap-siap sudah? Siap-siap maju ya. Kalau semuanya sudah selesai. Yuk, 5 menit lagi waktunya ya. Yuk, kita masuk ke presentasi. Yuk. Silakan yang sudah maju presentasi ke depan. Kelompok yang sudah boleh maju presentasi ke depan. Yuk, kalian harus kreatif, temukan kreatifnya. Guru tidak mau memaksa ya, jadi memang pembelajarannya berdiferensiasi, berbeda-beda. Kreatifnya harus ditemukan ya, minatnya, semangatnya, jangan lupa. Kalian juga harus joyful, harus happy, harus senang. Terus kelompok siapa yang lebih dulu? Silakan kelompok yang mau maju dulu siapa? Boleh? Ayo ikutan. Ayo kita. Silakan kelompok yang mau maju dulu yuk. Ayo boleh kelompok laki-laki dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Ya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Tasura dan sebelah saya Aryo. Dan saya Mikael. Saya Rasul. Saya Sultan. Hari ini kami akan memberitahu kalian beberapa perangkat-perangkat dari sebuah komputer. Yang pertama, jaringan komputer yang menghubungkan komputer di seluruh dunia, yaitu adalah internet. Lanjutkan teman sebelahnya boleh. Boleh. Lanjut. Memori yang berfungsi menyimpan data yang bersifat permanen adalah ROM. Lanjut. Data yang diprogram disimpan dan diformat secara digital dengan tujuan secara khusus tertentu, yaitu software. Lanjut. Proses yang dilakukan oleh komputer untuk menjalankan program tersebut eksekusi. Lanjut. Nomor 5. Alat komputer yang berfungsi melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses adalah hardware. Memori jangka pendek pada komputer atau laptop, yaitu adalah RAM. Sekian dari kelompok kami, presentasinya. Mohon maaf apabila ada salah. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Lanjut kelompok selanjutnya. Yuk. Pilih.
sini ada komponen monitor di mana ada karakteristiknya yaitu seri HD 5 Pro 27,14 UHD USB-C. Terus fungsinya itu adalah menampilkan data atau informasi secara visual. Nomor 2 yaitu mouse gaming Pro Lite. Mouse itu yaitu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengontrol keyboard. Yang ketiga adalah keyboard. Semuanya yaitu PSR M323 yang berkoneksi untuk mengotak teks dan angka. Ada CPU, karakteristik komponennya itu ada Intel Core i3, menggunakan versi dan kompresi data. Karakteristik komponen yaitu yaitu mengubah data elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oh, ada yang bertanya, ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Ada yang mau tanya nggak? Ada, silakan berdiri. Namanya disebutkan. Nggak apa-apa. Nama saya. Amira Korotaya. Nah, dari kelompok. Saya ingin bertanya, kenapa monitor memasukkan karakteristik Kenapa komputer masuk dalam karakteristik perangkat output? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ira karena monitor berfungsi untuk menampilkan gambar, video, teks yang dihasilkan dari hasil pemrosesan komputer. Sudah jelas belum? Jelas. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup ya? Oke, terima kasih. Oke, cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat kelompoknya. Oke, baiklah. Itu tadi hasil presentasi dua kelompok, ya. Dari hasil presentasi tadi kedua kelompok dijelaskan bahwa tadi ada beberapa komponen hardware. Terus sebelumnya kita berdiri dulu, biar nanti berdiri dulu semua, biar kita berdiri dulu. Ayo, semangatnya ya. Nah, kita mau ice breakingnya adalah clue-nya atau kata kuncinya ada kebalikannya. Atau lawannya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, perhatikan ya. Lawannya ya. Kalau ibu katakan mundur berarti kan harus mana? Maju. Coba dipinggir sini dulu garisnya. Pinggir. Oke, pinggir meja masing-masing. Oke, fokus ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, yuk. Kalau ibu katakan maju.
konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi mulai. Perhatikan dan bikin yang kedua adalah kalian diminta untuk menulis angka. Kita harus perhatikan di depan kalian ada whiteboard dan stick, videonya beda. Oke, silakan tulis angka 1. Ini whiteboard. Tulis angka 1. Semangat dong. 2, 3, 8, 9. Wah hebat, pintar semua. Bagus, SD semua. Silakan berdiri, coba kalau berdiri. Kalau berdiri semakin fokus nggak? Yuk. Menulisnya pakai badan atau anggota tubuh kalian dari kepala sampai kaki. Tulis angka 1, angka 2, ayo, angka 3, angka 8, 10, angka 5. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Oke. Baiklah, kita masuk ke evaluasi pembelajaran dan kesimpulan ya. Evaluasi pembelajaran dan kesimpulan. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini kasih tebak-tebakan dulu. Silakan jawab bersama-sama. Aku adalah otak komputer. Kalau aku berhenti, komputer pun mati. Siapakah aku? Siapakah aku? CPU. Yang kedua, aku sering dipakai menjalankan perintah, punya layar, tapi bukan jendela rumah. Siapakah aku? Apa nih? Lanjut. Aku punya tombol-tombol huruf dan angka. Aku digunakan untuk mengetik, tapi malah mengetik. Siapakah aku? Lanjut. Saya bisa mengingat data hanya sementara, tapi kalau dinikmati semuanya akan hilang. Siapakah aku? Oke, next ya. Oke, kita masuk ke evaluasi dan kesimpulan. Evaluasi dulu. Alhamdulillahirobbilalamin, hasil pembelajaran hari ini Ibu sudah koreksi untuk hasil pretest. Ibu rata-ratakan di presentasi, hasilnya rata-rata 78% baik nilai untuk pretest awal. Oke, ya. Kemudian untuk presentasi, alhamdulillah Ibu lihat hasilnya sudah bagus semua, sudah paham, sudah memahami, sudah pandai menganalisis perangkat-perangkat hardware. Jawabannya sudah bagus, sudah benar, kekompakan tim kerja kelompoknya juga bagus, gitu ya. Confidence-nya sudah bagus, kompak, dan hasilnya rata-rata Ibu nilai 89. Jadi alhamdulillah pembelajaran kita hari ini hasilnya bagus, mencapai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi insya Allah untuk dari nilai kita tidak untuk sementara belum membutuhkan grade media ya. Baiklah, kemudian kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini.
Oke, tolong berikan hasil refleksinya. Coba siapa namanya Bira? Bira boleh dibacakan hasil refleksinya. Silakan biar teman-teman menyimak. Boleh berdiri, boleh duduk. Terserah Bira. Silakan. Pertama, saya senang sekali karena bisa belajar informatika lebih. Suaranya Bira, suaranya. Berdiri aja, berdiri ya. Karena saya mendapat banyak ilmu dan informasi baru, khususnya tentang komputer, sistem dan perangkat komunikasi di dunia, serta fungsi masing-masing. Oke, terima kasih Wira atas refleksinya. Oke, alhamdulillah hari ini Ibu senang sekali belajar dengan kalian. Kalian juga semangat, diskusi kelompok timnya juga oke, keren. Kalian alhamdulillah mudah semua memahami apa yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat khususnya untuk kita baik hari ini dan masa akan datang. Oke, baiklah hari ini sekian dulu. Insya Allah kita akan melanjutkan materi sistem komputer ini di next week atau minggu depan ya. Tapi untuk minggu depan kita masih melanjutkan materi sistem komputer, tapi kita visitasi ke lab komputer. Ya, minggu depan kita lanjutkan materi sistem komputer, tapi kita visitasi ke lab komputer.